dari posko layanan pengaduan yang kami buka baik secara online melalui Instagram Ditreskrim Polda Metro Jaya, kemudian dari layanan call center 110 Polri, dan dari posko pengaduan langsung yang kami buka di kantor Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kami menerima 199 pengaduan dan 8 laporan dalam bentuk laporan polisi, sehingga saat ini terdapat 207 permasalahan perkara yang menyangkut dengan wedding organizer ini. Selain pasal 372 dan 378 KUH pidana sebagaimana ancaman pidana 4 tahun penjara, kami juga terus melakukan pengembangan dalam proses penyidikan ini dengan tracing aset yang bersangkutan. Upaya-upaya yang kami lakukan tentunya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan kami terus akan memberikan pelayanan untuk masyarakat yang menjadi korban dari para tersangka ini. Kami mengajak dan menghimbau kepada masyarakat yang menjadi korban, silahkan, walaupun saat ini terhadap para tersangka sudah dilakukan penahanan dan proses penyidikan terus berjalan, namun posko pengaduan kami tetap kami buka. Itu yang dapat kami sampaikan. Sementara rekan-rekan sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direskrim sudah menjelaskan tadi bagaimana modus operandi, termasuk 207 laporan pengaduan dengan estimasi penghitungan kerugian total 11,5 miliar lebih. Dari yang disampaikan mungkin dari rekan-rekan kita buka sesi pertanyaan. Masih? Pak Habib, ini terakhir dari isu tadi. Pertama, izin Pak Dir, Pak Habib, Raffi dari Diswedo tadi. Pertama, kira-kira motif dari si terduga pelaku ini atau si APD ini seperti apa sih? Apakah dia untuk memperkaya diri, terus kira-kira uangnya itu digunakan untuk apa aja nih terkait 11,5 sekian M ini? Terus kira-kira apakah hanya 2 TSK yang di Polda Metro atau ada TSK lain? Mungkin itu dulu sih Pak Habib. Pak Dir, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan motif dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, motifnya adalah motif ekonomi. Kenapa demikian? Karena dari keuntungan yang diperoleh atas perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka ini digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu untuk membayar cicilan rumah, kemudian untuk kegiatan jalan-jalan ke luar negeri, dan untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang lainnya. Adapun tadi pertanyaan apakah memungkinkan ada tersangka atau pelaku yang lain dalam perkara ini, tentunya kami sebagai penyidik akan berpatokan pada fakta hukum yang kami peroleh dalam penyidikan. Apabila ditemukan ada tersangka lain dalam proses penyidikan, kami akan melakukan penyidikan terhadap tersangka tersebut, ataupun ada dugaan aset-aset lain yang dilarikan ke tempat lain. Kami terus akan kembangkan penyidikan ini sampai dengan tuntas dan utuh. Oke. Ya Mas. Ya. Selamat siang. Selamat siang Pak, saya Rama dari Senior. tes. Ya, selamat siang Pak, saya Rama dari Wartawan Harian Kompas. Ingin bertanya, 2 tersangka ini melakukan ini sudah sejak kapan ya Pak? Sehingga korbannya bisa mencapai 200
7 ini yang melaporkan ya, belum tentu yang mungkin masih lebih banyak lagi yang belum melaporkan begitu. Terus dari laporan yang sudah masuk, biasanya kerugian per orang itu mencapai berapa juta rupiah ya Pak yang mereka salurkan. Terus yang ketiga, kenapa mereka bisa begitu percaya dengan dengan ini? Apakah memang mereka ini mengikuti event-event tertentu sehingga konsumen tertarik, atau ada misalnya diskon atau lebih murah begitu sehingga pelanggan tetap menggunakan jasa ini gitu Pak? Apakah benar dalam kasus ini ada skema Ponzi gitu Pak? Jadi istilahnya mereka pelaku ini sebenarnya tutup lubang dari lubang dari dana yang ada, kemudian menggunakan dana yang orang lain begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang bersangkutan, kenapa bisa menarik para korban? Karena ada yang ditawarkan kepada para korban ini dalam bentuk fasilitas. Pertama yang ditawarkan adalah paket yang murah. Kemudian dari paket yang murah tersebut itu ada fasilitas lain yang ditawarkan, misalkan tempat pelaksanaan pernikahan yang fantastis, kemudian ada paket liburan ke tempat-tempat yang ditawarkan oleh para tersangka, ke Bali misalkan dengan paket wisata, dengan paket honeymoon, sehingga itu menarik para korban untuk menggunakan jasa dari para tersangka. Kemudian sejak kapan ini berlangsung? Untuk kegiatan jasanya sendiri itu sudah berlangsung dari tahun 2016. Kemudian di 2024 tersangka meningkatkan dalam bentuk badan hukum. Itu yang mereka lakukan. Lalu kemudian kerugian dari masing-masing korban ini cukup variatif karena mereka dimintakan untuk membayar DP terlebih dahulu, sehingga kerugiannya cukup variatif dari ada yang 40 juta, 60 juta. Kemudian nanti ada penawaran lagi apabila para korban ini melunasi sebelum waktunya, maka akan memperoleh keuntungan-keuntungan lain. Sehingga itulah yang membuat para korban Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.